berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengajak hadirin kalian masing-masing bagi namanya yang disebut biar hadir ya. Ibu, ya Ibu. Andi Amelia, Hadir Bu. Lola Zafira, Hadir. Vina Kusriani, Hadir Bu. Elsa Irania, Hadir Ibu. Desi Ariaja. Hadir Ibu. Siapa yang tak hadir hari ini? Itu Kemana ya dia? sakit. Hadir Ibu. Mobil kemana mobil? Apa? Ada lagi? Reza. Reza kemana ya? Ke WC Bu berarti Bu. Oke, jadi subinya ada semua ya. Ya Ibu. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan yang hanya diam di tempat itu bisa dapat tumbuh, terus berkembang, bahkan dia bisa menghasilkan buah, terus dia juga bisa membuat makanannya sendiri. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Belum tahu enggak Ibu? Tidak ada yang tahu ya? Tidak Bu. Nah, ternyata di dalam sel pertumbuhan itu dia tuh memiliki struktur yang berbeda-beda, di mana dia bisa menghasilkan energi, protein, terus dan juga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang dimana hari ini kita akan mempelajarinya, yaitu mengenai struktur dan fungsi organel sel tumbuhan. Oke, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik itu mampu menjelaskan konsep mendasar sel, terus mampu menjelaskan apa sih organel-organelnya dan apa sih fungsi-fungsinya. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari apa itu sel. Ada yang tahu apa itu sel? Saya Ibu. Ya lah. Unit terkecil penyusunan makhluk hidup. Oke, jadi dia kecil ya, dia tidak bisa kita lihat secara langsung. Kita membutuhkan alat bantu seperti apa? Mikroskop. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kita fokus ke struktur sel tumbuhan. Nah, di sini Ibu ada poster yang di belakang nampak. Oke, di sini ya Ibu ada poster struktur sel tumbuhan. Nah, di mana yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai konsep lindung dan pembatas sel. Yang pertama ada dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah lapisan paling luar. Yang paling luar, kenapa? Dia paling luar dan fungsinya itu dia menjaga organel di dalam ini agar tetap kokoh dan kaku. Nah, yang kedua itu ada membran plasma. Nah, membran plasma itu adalah lapisan tipis yang di bawah dinding sel. Dia itu berfungsi sebagai ibaratnya itu pintu, dialah yang menjaga keluar masuknya zat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada pusat kendali dan jalur distribusi. Yang pertama ada nukleus. Nih, nukleus ini adalah inti sel, di mana dia itu memiliki yang namanya DNA. Nah, fungsinya adalah misal kalau di dalam tubuh manusia itu adalah otak, dia yang mengatur kita berbicara, berjalan, ngapain apapun itu. Sedangkan di sel tumbuhan ini yang mengatur itu adalah inti sel, dialah yang mengatur pergerakan atau aktivitas yang ada di dalam sel tersebut. Nah, selanjutnya ada retikulum, endoplasma, dan juga badan Golgi. Nah, retikulum dan plasma ini terbagi menjadi dua, ada yang halus dan juga ada yang kasar. Kalau yang halus itu dia tidak ditempeli sama ribosom, sedangkan yang kasar itu dia memiliki yang namanya ribosom. Nah, sedangkan selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi itu adalah seperti kantung tumpukan yang pipi. Nah, tadi fungsi retikulum itu, retikulum dan plasma itu ialah yang membuat protein, membuat energi, dia yang membuatnya. Sedangkan fungsi dari badan Golgi ini ialah yang
organel-organel yang lain. Selanjutnya ada organel penghasil energi. Yang pertama itu ada yang namanya kloroplas. Kloroplas ini adalah memiliki klorofil atau zat hijau pada daun. Fungsinya yaitu sebagai fotosintesis, di mana dia itu dapat menghasilkan makanannya sendiri yang dibantu oleh sinar matahari, yang menghasilkan makanannya itu berupa gula atau glukosa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya itu ada mitokondria. Nah, ini adalah organel yang berlekuk-lekuk ganda. Dia itu fungsinya sebagai tadi hasil dari fotosintesis dan berupa glukosa. Dialah yang menyerap dan juga mengedarkannya kepada yang lainnya untuk menjadi energi. Selanjutnya ada tempat penyimpanan dan komponen pendukung. Nah, yang pertama itu ada vakuola. Perlu kita ketahui di vakuola pada sel tumbuhan itu dia paling besar. Dia tuh menyimpan banyak sekali cadangan makanan, air, dan juga sisa-sisa metabolisme. Oke, selanjutnya itu ada komponen pendukung lainnya. Seperti tadi ribosom ada di mana biasanya? Di RNA. Ya, benar sekali, ada di Amelia. Fungsinya juga sama, dia yang membuat protein tersebut. Lalu ada peroxisom. Nah, peroxisom ini adalah kandung kecil di mana dia berfungsi sebagai ketika ada zat-zat seperti racun yang ada masuk ke dalam organel-organel itu, dialah yang membantu menetralkan. Lalu ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini adalah dia sebagai tempat untuk menjaga posisi agar posisi di dalam organel ini tetap terjaga stabil dan rapi. Dan terakhir itu ada plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini adalah celah-celah kantung kecil di dinding sel. Dialah berfungsi antar sel ini dapat berkomunikasi antar mereka. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja di mana kalian mengerjakannya masing-masing ya, individu. Nah, ini lembar kerjanya masing-masing ya. Bagi yang tidak ngerti silahkan bertanya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Apakah mengerti? Ibu, gambar ini gimana ya, Bu? Soalnya kurang jelas. Nah, ini adalah Ibu kasih ya jawabannya. Ini namanya mitokondria. Oke. Ibu. Ini gara-gara peritannya ya, bukan gara-gara itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Bu, ini jelasannya sebanyak mungkin atau Udah secara singkat dan dikasihnya bacanya ya. Jadi semua namanya aja. Udah ada yang selesai? Saya, Ibu. Oke, silakan Lola maju. Jadi struktur sel tumbuhan pada gambar yang pertama itu ada inti sel atau nukleus itu. Yang kedua ada kloroplas, yang ketiga ada mitokondria, yang keempat ada retikulum endoplasma, yang kelima ada dinding sel, yang keenam ada vakuola, yang ketujuh ada peroxisum, yang ke-8 ada badan Golgi, yang terakhir ada membran plasma ibu atau membran sel. Oke, benar Lola, tapi ada sedikit kata yang salah tadi, peroxisom ya? Iya, benar ya. Oke, benar sekali jawaban Lola. Berikan aplaus untuk Lola. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Saya, Ibu. Ayo silakan dari yang Amelia maju ke depan. Baik teman-teman, jadi untuk nomor 1 soalnya uraikan fungsi inti sel, kloroplas, dan vakuola pada sel tumbuhan. Nah, jadi vakuola pada sel tumbuhan
berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel dan tempat menyimpan informasi genetik atau DNA. Lalu kloroplast berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan dalam bentuk glukosa bagi tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, yang terakhir, vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, pigmen, serta sisa metabolisme, sekaligus menjaga tekanan tubuh sel agar sel tetap komfort. Oke, benar sekali ya jawaban kami lihat. Jawabannya sudah sangat bagus. Saya berikan aplaus untuk Anda yang bisa. Oke, nomor 2 siapa yang bisa? Saya Ibu. Oke, Isda silakan maju ke depan. Baiklah. Jawab pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana peran sel tumbuhan dalam mendukung proses kehidupan tumbuhan. Sel tumbuhan adalah unit fungsional terkecil yang menopang seluruh kehidupan tumbuhan. Melalui spesialisasi organiknya, sel mampu memproduksi energi sendiri lewat fotosintesis di kloroplast, menjaga struktur tumbuhan tetap tegak dan kaku. Karena adanya dinding sel dan tekanan vakuola, serta mengatur transportasi air, nutrisi, dan zat metabolisme ke seluruh jaringan tumbuhan. Oke, benar sekali ya jawaban Isda. Ayo berikan aplaus untuk Isda. Oke, terima kasih Isda. Ya, Ibu. Ayo yang terakhir siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, Elsa Irania silakan maju. Oke, nomor 3 ini jelaskan bagaimana kloroplast membantu tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi, kloroplast mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil ini bertugas menangkap energi dari cahaya matahari. Energi matahari tersebut kemudian digunakan untuk mengubah air, yaitu H2O, yang diserap dari tanah, dan karbon dioksida CO2 yang diserap dari udara menjadi glukosa dan oksigen sebagai produk sampingan. Oke, benar sekali jawaban Elsa. Berikan tepuk tangan untuk Elsa. Baiklah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini mengenai struktur sel tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kira-kira ada nggak sih di antara kalian yang ingin memberikan hal menarik kalian mengenai materi ini? Saya mau. Ya, Vina, silakan. Menurut saya materi pada hari ini sangat menarik. Kita jadi mengetahui tentang struktur sel tumbuhan, terus fungsi-fungsinya, kloroplasnya, ya. Sudah memberikan hal barunya tadi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama ya mengenai materi hari ini, yaitu pembelajaran hari ini kita tuh mengetahui bahwa sel itu memiliki susunan organnya masing-masing, terus dia juga punya fungsinya masing-masing, terus dia juga bekerja sama menjaga kehidupan tumbuhan seperti dinding sel tadi, ada kloroplast dan vakuola yang merupakan ciri khas di dalam sel struktur tumbuhan. Nah, semoga pembelajaran hari ini itu dapat menambah wawasan kita semua dan juga meningkatkan minat kita untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai biologi. Baiklah, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih